Ya, jadi ini mungkin buat teman-teman yang lagi nonton mesti dikasih tahu nih, suara presenter di studio itu dibekali oleh earpiece, ya kan? Earpiece ini yang menghubungkan dia dengan produser yang ada di control room. Terus habis itu PD. sama PD, sama apa namanya? PD itu ada program director, ya kan? Program direktur program. Tapi produser yang ada di control room juga bisa punya akses langsung ke earpiece sebenarnya, begitu kan? Ya. Tergantung dari program director memberikan akses itu atau enggak, gitu kan. Nah, terus bekal lainnya yang dimiliki oleh si presenter itu adalah teleprompter namanya. Teleprompter itu adalah skrip yang muncul di depan screen yang terletak di depan lensa kamera. Jadi seakan-akan kita ngelihat langsung ke kamera dan berbicara langsung kepada penonton. Kalau zaman gua dulu, kita juga dibekali oleh print-printan skrip dari program itu karena itu udah jadi SOP. Kalau misalnya teleprompternya hilang, kita selalu ada cadangan berupa print-printan. Waktu itu lo ada print-printan nggak, Tas? Kagak ada kali ya. Itu pas Ramos Horta. Ramos Horta enggak. Zaman lo tuh zaman lo itu ada SOP itu. Ada, pasti ada ya, di semua TV itu ada. Zaman sekarang belum tentu, Los. Zaman sekarang pakai print-printan nggak? Gue tanya sekarang. Ada yang ngeprint ya? Kagak ada. Nggak ada yang ngeprint karena datang telat, datang mepet. Siapa nih? Itu yang model diva, yang udah 4 menit lagi ya. Ini Carlos telepon, 4 menit lagi. Mau siaran nggak? Gitu. Gue terpaksa udah galak. Iya, gue terpaksa udah galak kan. Kalau udah 4 menit lagi, belum pasang earpiece, belum benerin duduk kan, belum dia buka ini apa? Dia buka iNews-nya, dia buka iNews-nya pakai login namanya. Nanti ketika itu nggak bisa dibuka, IT broadcast support dimarah-marahin. Ini kenapa nih? Halo, lu datang jam berapa? Oh, jadi itu ada jadi sekarang monitor, backupnya, backupnya adalah laptop. Oh, laptop. Backupnya Yang bisa laptop punya akses ke iNews, ke sistem betul. Semua berita login, yang dengan login nama dia ya. Raise hand. Ya, Rise. Mau nambahin apa yang Tasya cerita. Ya, bener sih, breaking news itu sebuah challenge tingkat ultimate lah ya buat presenter. Kalau gue pribadi ngalaminnya zaman Pak Harto dulu kan, kan nggak ada yang doain ya, namanya orang sakit terus mau meninggal tuh nggak ada yang ngarepin. Cuma kan berjaga-jaga untuk situasi terburuk lah, gitu, sampai standby di Solo lah, di RSPP ada setiap hari kita liputan. Dan satu waktu dia pernah dalam kondisi kritis, gue lagi di studio 21 di Planet Hollywood, lagi nonton, lalu Rosin telepon, lu di mana? Di dalam studio, lu keluar. Breaking news gitu kan, duel gitu. Itu malas banget ya. Sama juga tuh, udah. Kalau kayak gitu kasusnya ya, Cir, kan udah kit ya. Jadi lo udah prepare, lo udah belajar tentang udah ngikutin perkembangan beritanya. Iya. Lo udah ada persiapan pasti, karena udah ada beberapa paket yang dibuat, beberapa bahkan mungkin obituari tuh udah disimpan kali di ini kan. Bener, udah. Cuma kan waktu itu belum meninggal, jadi pas gue breaking belum meninggal. Jadi story-nya yang mungkin gue mau tarik garis merah yang sama adalah bekal liputan di lapangan itu penting banget sih akhirnya. Itu jadi ketika nggak ada skrip, produsernya udah mati gaya, terakhirnya kan presenter yang dipajang di TV yang suruh. Nah, ini yang penting, tapi lu nggak boleh salah kalau gitu kan, gitu. Kurang lebih gitu kan. Kalau gue ngerasa kayak ayam mau dipotong leher gitu kan, ditaruh kalau udah breaking itu kan, ingin mengejar kecepatan, tapi kemudian di saat itu juga tim belakang layar kan sedang berjuang gitu, mungkin grafis, cari informasi terbaru, mungkin bisa vlog-vlogan, tapi belum dapat semua. Ya kita yang disuruh ngomong terus dan menurut gua sih bekal liputan di lapangan ya, kebetulan kita dulu juga mungkin gaya liputan 6 itu yang kemudian satu masa adalah pasti merasa gila ya, gua habis liputan terus siaran, terus kalau enggak kayak gua nih habis siaran pagi ntar ditanam sama kemenyan gitu sama kawian ya, di set press pulang jam 10 malam nilai siaran pagi loh gitu kan gitu. Gua lempar tuh kaset gitu kan. Tapi itu berguna akhirnya ketika itu kan kayak formulasi informasi di kepala ya. Begitu breaking Soeharto, ya udah lah ya, orang kerjaan tiap hari kalau habis siaran pagi
live mau apa pagi-pagi? Belum ada kan kalau yang liputan tiap hari cuma ada karangan bunga. Lu live karangan bunga, selamat sembuh kayak gitu-gitu kan, menganalisis gitu kan. Tapi lari akhirnya jadi keterangan informasi gula darah lah, apalah gitu yang. Ya itu benang merahnya adalah kalau emang semuanya nggak ada, jadi bekal lapangan liputan itu di lapangan itu penting banget sih. Ya, tapi kemudian mengeluarkannya. Nah, ya tadi satu yang disampaikan oleh Akhir mungkin perlu diperjelas lebih jauh lagi karena itu penting banget. Sebagai seorang presenter tuh kita memang garda terakhir pemberitaan medianya kita gitu, stasiun TV kita. Kalau misalnya ada yang salah, kita yang terakhir yang ngecek. Jadi kita harus lebih tahu daripada yang lain, lebih mengerti ceritanya, harus lebih paham runtutan berita sebelumnya sehingga dia bisa koreksi, kalau lebih tahu cara membaca nama yang benar atau penulisan nama yang benar. Jadi ketika ada skrip yang penulisannya salah, kita udah tahu, oh enggak, ini maksudnya ini. Gitu. Nah, pengalaman gue tuh gue baru siaran berapa bulan begitu, tiba-tiba gue pasien sama Atika Suri coba. Dan Atika Suri ngedit baca berita on air, gila nggak lu? Jadi dia baca gitu, nah, terus dia berhenti, habis itu dirubah total kalimatnya, diputar-putar sama dia, nah, terus gue ya, gimana gimana sih dong? Gila ya. Itu sadis. Jam terbang advance ya, emang ngedit by kamera kita gue nyebutnya. Iya, hitungannya tuh edit kamera ketika presenter. Okay. Tapi setuju kan? Ini ke Tasya tuh. Tapi setuju kan? Ada terakhir dan harus. Ada terakhir, iya. Nah, menurut lo gimana, Tas? Tadi gue mau bilang tuntutan seperti itulah yang akhirnya menjadikan presenter kadang-kadang jadi besar kepala sih setelah dia akhirnya jago ya. Jadi lo harus lebih tahu, lo harus lebih ini, lo harus. Nah itu yang akhirnya kayak buah si malakama, terus nanti begitu dia akhirnya menjadi jago yang ya jadi nggak humble lagi kadang-kadang, nih produser nggak ngerti kayak gini nih, apa nih salah nih gitu-gitu. Jadi ya apa ya, tapi dua hal yang berbeda sih. Acir benar tadi bilang bahwa kemampuan liputan di lapangan itu memperkaya presenter ya, memperkaya presenter ketika dia harus menghandle breaking dengan tanpa naskah. Tapi memang kemampuan membaca, kemampuan intonasi, kemampuan edit by kamera itu it's a whole different skill lagi sih yang harus dikuasai lah. Dikuasai ya, ditajamkan. Nah itu didapatnya di studio ya Tasya? Itu memang dapatnya di studio, nggak bisa kita menerjunkan misalnya gini, oh ada reporter paling jago nih, udah paling senior, taruh dia di depan, taruh dia di studio. Apa dia bisa seperti presenter yang lain? Itu juga belum tentu. Kebalikannya, presenter yang paling jago di dalam studio juga belum tentu jago kalau diturunin ke lapangan. Jadi memang saling memperkaya, tapi itu dua skill yang berbeda. Nah, gue jadi ingat tambahin sedikit bahwa ketika Tasya bilang ya taruhlah seorang stand up yang paling jago di lapangan, terus coba tarik ke studio. Gue jadi cerita inget kisahnya Kakak Miko Toro gitu kan. Miko Toro pasti. Iya kan, gitu kan. Udah kurang jago ya, itu benar-benar bisa ngomong tanpa bahan tuh. Mungkin Ramos Horta dia jago tuh. Tapi begitu ditarik ke studio, gue dengar ceritanya kenapa kemudian nggak naik layar dalam konteks jadi news presenter, karena kayak nggak keluar gitu auranya di situ gitu kan, katanya sih gue dengar cerita gitu ya. Mungkin ya gue jadi menarik benang merah ke arah yang Tasya bilang gitu, the whole different package skills antara very best and excellent di lapangan sama di studio, dua hal berbeda gitu. Yang skillnya beda dilatih.